Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang semua rahimahullah, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak karunia kenikmatan kepada kita semua. Insyaallah dengan mensyukuri setiap nikmat yang kita terima dengan cara syukur yang benar, yang kita dengan semakin bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berkenan untuk memberikan damai karunia dan kenikmatan yang lebih banyak lagi kepada kita semua. Jamaah semua rahimahullah, di dalam surat Toha ayat 14 Allah berfirman, Innani anallah la ilaha illa ana fa'udni wa aqimis sholata li dzikri. Yang artinya sesungguhnya Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Aku. Maka beribadahlah kalian kepadaku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Dalam ayat ini kita mengetahui bahwa Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-Nya, bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan yang boleh kita sembah. Tidak ada kitab yang disebut kitab suci apapun selain Al-Quran yang menjelaskan, yang menunjukkan, yang memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Karena memang Dia satu-satunya sesembahan, satu-satunya Tuhan yang boleh disembah. Sementara kalau ada orang-orang yang menyembah selain Allah, yang disembah itu pun tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, karena memang bukan Tuhan. Oleh karena itu, kita semakin yakin bahwa sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita diperintahkan dalam kehidupan ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan berbagai macam amal kebaikan
agar kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali amal-amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu di antaranya yang termasuk amal utama setelah kita mendapatkan karunia iman bersyahadat adalah supaya kita menegakkan sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholat untuk mengingat Allah, dan dengan banyak mengingat Allah itulah akan menjadikan hati kita tenang, hati kita tenteram, dan dengan menegakkan sholat itulah insya Allah kita akan mendapatkan jaminan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allah berfirman, "Iftaratu ala ummatika khamsa salawati." Aku telah memfardukan, kata Allah, kepada umat Muhammad 5 kali sholat dalam sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian Allah berkata, "Wahidu indi anda." Maka kemudian aku berjanji, "Fainahu man hafadha alaina di waqtihina akhadhu jannah." Bahwasanya barang siapa yang menjaga sholatnya sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah katakan, "Adkhalul jannah," maka aku akan masukkan dia ke dalam surga. Wa man bihafid alaina, tapi barang siapa yang tidak menjaga sholat itu, tidak menjaga waktu-waktunya, dikatakan Allah, "Fala ahda lahu indi," maka janjiku, jaminanku itu batal. Sehingga kepada Allah, dari diskusi ini kita bisa mengetahui betapa besarnya peran sholat ini dalam keselamatan dan kebahagiaan hidup kita. Yang mana Allah katakan, bagi hambanya yang betul-betul menjaga sholatnya, terutama sholat wajib yang 5 kali sehari semalam, Allah berkenan akan memasukkannya ke dalam surganya. Kita tahu, kita yakin bahwa surga itu adalah tempatnya orang-orang yang pasti baik, sehingga Allah berikan ridho dan memperkenankan orang baik itu masuk ke dalam surganya. Oleh karena itu, kita bisa memahami bahwa dalam kehidupan ini banyak sekali urusan yang kita hadapi, banyak sekali masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Maka agar kita bisa menyelesaikan masalah-masalah dengan baik, agar kita bisa menghadapi perkara-perkara dalam kehidupan dengan baik, maka mari kita perbaiki dulu sholat kita. Insya Allah, kalau kita betul-betul berusaha untuk menjaga sholat kita dengan baik, maka Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar dari setiap apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Baik itu berbagai macam kesulitan, baik berbagai macam ujian dan sebagainya. Insya Allah bagi hamba yang betul-betul menjaga sholatnya dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan berikan jalan keluar yang baik, sehingga setiap menghadapi ujian bisa lulus dengan baik. Setiap menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan bisa selesai dengan baik, sehingga dalam menjalani kehidupannya senantiasa dalam kebaikan. Insya Allah orang-orang itulah yang kelak di kemudian hari akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi sebaliknya, kalau dalam kehidupan kita banyak masalah, banyak ujian, dan kita menelantarkan ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang dikatakan Allah pasti akan terjadi. Janji Allah untuk menyelamatkan kebahagiaan yang banyak itu batal. Maka kita harus takut dan khawatir. Alangkah ruginya, alangkah susahnya kalau kita hidup dalam kegagalan, lebih-lebih gagal untuk meraih kehidupan yang selamat bahagia telah di akhirat. Sidang Jumat rahimahullah. Oleh karena itu, hamba yang beriman akan berusaha untuk menjaga sholatnya. Hamba yang beriman akan senantiasa mengajak, menggembirakan semua anggota keluarganya agar mau betul-betul menjaga sholatnya. Orang yang beriman akan senantiasa berdakwah, mengajak masyarakat dan umat bagaimana agar masyarakat ini termasuk orang-orang yang mau menegakkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah dengan demikian maka kita akan selamat dari murka dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat rahimahullah, tentu sebagai manusia biasa tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, membersamai ikhtiar kita untuk menjaga sholat dengan sebaik-baiknya, mari kita juga senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan kualitas sholat kita bisa lebih mendekatkan diri kepadanya dan istighfar kita bisa membersihkan dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Insya Allah orang yang mendapatkan ampunan dan dekat dengan Allah itulah yang telah akan masukkan ke dalam surganya. Aku qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qur'ana sholihin wa aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwa wa taqwal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sidang subhanallah, sebagaimana kita ketahui, kita rasakan bahwa dalam kehidupan umat Islam ini ternyata masih banyak di antara kita yang tidak bersungguh-sungguh dalam menegakkan sholat dan kehidupannya. Bahkan dari kita sendiri, keluarga kita masih merasa tidak berdosa ketika mengabaikan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, untuk mau saling mengajak, saling mengingatkan bagaimana agar dalam kehidupan ini punya perhatian yang serius agar termasuk orang-orang yang menegakkan sholat dalam kehidupan. Bahkan Nabi Ibrahim juga mohon kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati. Ya Tuhan, jadikan aku dan anak-anak keturunanku termasuk orang-orang yang mendirikan sholat dan kehidupannya. Apalagi kita yang menjadi manusia biasa, bukan Nabi, bukan Rasul. Oleh karena itu adalah kita senantiasa juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri kita, keluarga kita termasuk orang-orang yang betul-betul menjaga sholatnya, menegakkan sholatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mari bersama-sama kita memohon Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh harap agar Allah berkenan untuk memberikan berkat apa yang kita
kita, mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallim ala sayyidina wal muslimin. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.